wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyafa Muhajiro, NIRF 0201 18008. Saya berasal dari kelas 4 PPBA. Sebelumnya yang terhormat Ibu Titis Puri Purboning Tias SPMSI dan Bapak Dr. Insinyur Yul Halil Bahar. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil praktikum mandiri yang telah saya laksanakan. Adapun praktikum yang saya lakukan, yang pertama adalah pengambilan contoh tanah sawah dan tanah kering, yang kedua identifikasi jenis-jenis erosi, yang ketiga tindakan konservasi tanah secara vegetatif, dan yang terakhir pembuatan lubang resapan biopori. Pada topik yang pertama yaitu pengambilan contoh tanah. Nah, pertama yaitu latar belakang dari praktikum topik pertama ini, yaitu tanah merupakan media tumbuh tanaman di mana keadaan sifat fisik dan kimianya akan berbeda di masing-masing tempat. Hal ini menjadikan diperlukannya pengujian tanah di setiap wilayah. Nah, adapun pengambilan contoh tanah ini merupakan tahapan yang paling penting untuk melakukan uji tanah, karena contoh tanah yang diambil ini harus mewakili lahan yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan, di mana saya melaksanakan praktikum pengambilan contoh tanah sawah ini di tanggal 13 Oktober 2021. Dan untuk pengambilan contoh tanah kering saya lakukan di tanggal 11 November 2021. Adapun tempat pelaksanaan saya melakukan praktikum tersebut, yang pertama untuk pengambilan contoh tanah sawah itu sendiri saya lakukan di lahan milik petani yang berlokasi di Kelurahan Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur. Sedangkan untuk tanah kering sendiri saya melakukannya di halaman rumah tetangga, di mana berlokasi di Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur. Praktikum dari praktikum topik pertama ini, yang pertama untuk mengetahui teknik pengambilan tanah komposit yang berperan sebagai objek uji tanah tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya, menerapkan teknik pengambilan tanah komposit yang berperan sebagai objek uji tanah dengan baik dan benar, dan menentukan pola dalam pengambilan contoh tanah komposit dalam lahan kering dan lahan basah. Untuk yang terakhir, mengidentifikasi kendala pengamat dalam melaksanakan pengambilan contoh tanah. Selanjutnya, masuk ke hasil dan pembahasan, di mana pada gambar tersebut terdapat kedua lahan, yang mana yang pertama adalah hamparan lahan sawah tempat saya praktikum, dan yang kedua adalah hamparan lahan kering tempat saya praktikum. Adapun pola yang saya gunakan dalam pengambilan contoh tanah tersebut yaitu pola diagonal di setiap hamparan, di mana pola diagonal ini saya rasa adalah pola yang paling dapat merepresentasikan keadaan lahan tersebut, karena pada pengambilannya pola diagonal ini dilakukan di setiap sudut hamparan tersebut, kemudian berhenti di titik pusat. Berikut adalah tahapan-tahapan pengambilan contoh tanah sawah yang saya lakukan. Pertama, saya melakukan pembersihan permukaan tanah dari sisa-sisa tanaman. Kemudian, saya membuat lubang seperti huruf V, dan saya mengusahakan bahwa gagang cangkul itu sejajar dengan tanah. Pada lubang tersebut, saya menggalinya sedalam lapisan olah atau sekitar 20 cm. Kemudian selanjutnya saya melakukan pengambilan contoh tanah tersebut setebal 1,5 cm. Setelah itu contoh tanah yang saya ambil kemudian saya potong di kedua sisinya secara vertikal hingga membentuk persegi panjang dengan lebar 5-10 cm. Saya melakukan hal yang sama pada kedua titik yang lainnya. Selanjutnya, saya mencampurkan tanah-tanah individu tersebut ke dalam satu ember yang kemudian saya campurkan
dan menjadi tanah komposit. Tanah komposit tersebut kemudian saya simpan ke dalam plastik, kemudian diberi label. Pada label tersebut tertera lokasi pengambilan contoh tanah, kemudian nama pengambil contoh tanah, dan tanggal pengambilan contoh tanah. Selanjutnya adalah tahapan pengambilan contoh tanah kering. Sebenarnya untuk tahapan-tahapan pengambilan contoh tanah ini tidak jauh beda dengan pengambilan contoh tanah sawah. Maka dari itu saya akan melanjutkan ke slide kendala-kendala yang saya hadapi selama saya melaksanakan praktikum topik pertama ini. Yang pertama adalah sulit dalam menemukan lokasi praktikum, di mana lokasi yang saya butuhkan, terutama lahan sawah di sekitar rumah saya ini telah memasuki musim tanam. Maka saya harus mencarinya di kecamatan sebelah dengan menghubungi penyuluh setempat untuk membantu saya meminta izin kepada pemilik lahan tersebut. Yang kedua adalah keadaan tanah di lokasi praktik ini kering. Di kecamatan sebelah yaitu baru saja melaksanakan panen, yang mana keadaan tanahnya ini kering dan keras. Dan yang ketiga adalah titik yang diambil terbatas karena lahan bukan milik pribadi, yang mana pada saat saya melaksanakan praktikum baik di tanah kering dan tanah sawah, pemilik tidak mengizinkan saya untuk mengambil lebih dari 2 titik. Selanjutnya yaitu masuk pada praktikum kedua, di mana topik pada praktikum ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis erosi. Yang melatar belakangi praktikum ini yaitu di Indonesia ini erosi tanah menjadi penyumbang terbesar terjadinya degradasi lahan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari erosi tersebut bervariasi, mulai dari penurunan mutu lahan hingga terjadinya kerusakan ekosistem. Yang kedua yaitu penyebab terjadinya erosi ini sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada jenis erosi yang terjadi pada lokasi tersebut. Adapun waktu pelaksanaan dari praktikum ini yaitu 4 Januari 2022 dan bertempat di lahan praktik Polbangkan Bogor. Tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, mengetahui jenis-jenis erosi yang ada di lapangan. Yang kedua, melakukan pengamatan jenis-jenis erosi yang ada di lapangan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya erosi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi teknik konservasi yang cocok untuk diterapkan pada lokasi praktik tersebut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, seperti pada gambar pada slide tersebut, yaitu saya menemukan erosi limpasan permukaan pada lahan beras merah. Erosi limpasan permukaan merupakan erosi yang disebabkan oleh terbentuknya aliran-aliran kecil yang berkumpul lalu membentuk aliran yang lebih besar. Erosi ini disebabkan oleh pematang sawah yang sudah dalam keadaan jenuh air dan tidak lagi mampu menampung debit air yang mengalir, sehingga terjadilah erosi tersebut. Adapun faktor penyebab dari erosi limpasan permukaan tersebut yaitu tidak adanya vegetasi tanaman atau tanaman penutup lahan di sekitar pematang sawah. Selanjutnya, curah hujan yang tinggi dan keadaan kemiringan lereng pada lahan tersebut. Yang selanjutnya adalah erosi alur. Erosi alur ini merupakan erosi yang terjadi karena adanya air yang terkonsentrasi dan mengalir pada titik tertentu di permukaan tanah tersebut, sehingga terjadi banyak pemindahan tanah pada wilayah tersebut. Adapun faktor penyebab dari erosi alur tersebut yaitu tingginya debit air yang mengaliri lahan sawah tersebut. Nah, adapun upaya pencegahan erosi. Yang pertama, untuk
mencegah erosi limpasan permukaan, yaitu dengan melakukan penanaman tanaman penutup teras pada pematang sawah agar butir-butir hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan membuat lubang-lubang drainase pada pematang sawah. Selanjutnya, untuk upaya pencegahan dari erosi alur, yaitu melakukan pengaturan aliran air yang masuk pada lahan tersebut, dan upaya pencegahan lainnya yaitu dengan membuat lubang-lubang drainase di sekitar pematang sawah. Itu praktikum 3 terkait tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Adapun yang melatar belakanginya yaitu dewasa ini semakin banyaknya lahan dan air yang terdegradasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini berdampak buruk pada lingkungan kita, bahkan dapat menyebabkan bencana alam seperti longsor yang merupakan bagian dari erosi. Selanjutnya, hal tersebut dapat dicegah dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air pada lahan tersebut sebagai upaya untuk mengatur penggunaan lahan agar sesuai dengan peruntukannya. Itu waktu pelaksanaan. Praktikum ini saya lakukan pada tanggal 14 Januari 2021 bertempat di lahan praktik Pembangunan Bogor. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, mengetahui tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Yang kedua, mengetahui macam-macam teknologi konservasi tanah dan air secara vegetatif. Dan yang terakhir, mengidentifikasi metode konservasi tanah dan air di sekitar lokasi praktikum. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Seperti yang terlihat di gambar, yang saya temukan yaitu metode konservasi tanah secara vegetatif dengan penerapan pola tanam. Ini terletak di lahan intercropping milik Pembangunan Bogor. Penerapan pola tanam ini merupakan sistem pengaturan waktu tanam dan jenis tanaman sesuai dengan iklim, kesesuaian tanah dengan jenis tanaman, luas lahan, ketersediaan tenaga, modal, dan pemasaran. Pola tanam yang digunakan pada lahan tersebut adalah pola tanam tumpang sari atau intercropping dengan komoditas kopi, lada, dan alpukat. Seperti yang dapat kita lihat dari gambar, yaitu adanya tindakan konservasi secara vegetatif dengan menerapkan penanaman tanaman penutup tanah atau penutup lahan, yang mana penanaman tanaman penutup tanah ini merupakan tanaman yang ditanam dengan tujuan untuk menutup tanah dari terpaan langsung curah hujan, mengurangi erosi, menambah bahan organik dan kesuburan tanah. Adapun tanaman penutup tanah ini berjenis rerumputan dan tanaman merambat dengan pola tanam rapat barisan. Hal ini berfungsi sebagai tanaman pelindung tebing. Selanjutnya yang terakhir yaitu praktikum 4, di mana topik pada praktikum ini yaitu pembuatan lubang resapan biopori. Yang melatar belakangi praktik ini yang pertama yaitu konservasi air penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan akan kebutuhan air sehingga dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan memperhatikan keberlanjutannya. Selain itu, biopori dapat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya pelestarian lahan kritis dan pengembangan fungsi biopori terus ditingkatkan dan disempurnakan. Biopori pada lahan kritis dimaksudkan untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, dan kelestarian daya dukung lingkungan. Selanjutnya, waktu pelaksanaan. Pada praktikum pembuatan lubang resapan biopori ini dimulai pada 24 November 2021 dan berakhir di 8 Desember 2021. Adapun tempat pelaksanaannya yaitu di halaman depan ruang makan Pembangunan Bogor. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui apa itu biopori, mengetahui manfaat yang didapatkan dari biopori, mengetahui lokasi yang lebih efisien untuk pemasakan biopori, dan yang terakhir mengetahui cara pembuatan biopori yang efektif dan efisien. Ini adalah hasil dan pembahasan. Seperti dapat rekan-rekan sekalian lihat, pada hasil dan pembahasan ini saya akan menjelaskan terkait tahapan-tahapan apa saja yang saya lakukan selama
selama pembuatan lubang resapan biopori ini. Yang pertama adalah tentu menentukan lokasi terkait di mana akan membuat lubang resapan biopori tersebut. Kemudian menentukan titik-titik yang akan dibuat lubang biopori, di mana usahakan jarak antar titik, yaitu dari titik satu ke titik lainnya, yaitu sekitar 1,5 meter. Nah, setelah menentukan titik-titik yang akan dibuat lubang resapan biopori atau selanjutnya akan saya sebut LRB ini, yaitu saya membuat lubang dengan menggunakan bor tanah dengan kedalaman 50 cm sampai 1 meter. Selanjutnya saya melakukan pemotongan pada bagian atas dari botol plastik bekas, di mana hal ini dilakukan karena selanjutnya saya melakukan pemotongan bagian atas pada botol plastik bekas, yang mana hal ini dikarenakan bagian botol yang akan saya gunakan yaitu pada bagian bawah. Selanjutnya saya melakukan pelubangan pada bagian permukaan bawah botol dan badan botol. Hal ini dilakukan untuk jalan masuknya air untuk membantu proses penguraian atau dekomposisi. Setelah selesai dilubangi badan botol dan permukaan belakang botol, saya melakukan penyisian botol plastik tersebut dengan tanaman atau sisa-sisa tanaman. Setelah dilakukan penyisian sisa-sisa tanaman, selanjutnya botol tersebut diletakkan ke dalam lubang-lubang yang sebelumnya telah saya buat, dengan posisi bagian belakang botol menghadap ke atas. Terakhir, rapikan tanah di sekitar permukaan dan lubang-lubang biopori, dan lubang-lubang biopori tersebut siap untuk digunakan. Ini adalah kondisi sebelum dibuat LRB pada lahan tersebut, di mana seperti yang ada pada gambar tersebut, ditunjukkan lahan tersebut merupakan lahan yang tergenang ketika turunnya hujan. Hal ini yang menjadikan saya memilih lahan tersebut untuk dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori atau LRB. Selanjutnya adalah kondisi sisa-sisa tanaman sebelum dimasukkan ke LRB atau lubang resapan biopori. Seperti dapat dilihat pada gambar yang terdapat di slide tersebut, kondisi sisa-sisa tanaman masih berwarna coklat muda dan dalam keadaan yang kering. Kemudian, seperti yang dapat dilihat pada slide tersebut, kondisi sampah organik setelah 14 hari, di mana saya melakukan pengecekan saat hari ke-14 pada lubang resapan biopori tersebut. Didapati adanya perubahan warna pada sampah organik tersebut. Sampah organik tersebut berubah menjadi lebih gelap, dan ketinggian sampah organik dalam botol itu mulai menyusut. Hal ini menandakan adanya proses penguraian dalam tanah. Selain itu, dalam permukaan lubang resapan biopori tersebut terdapat daun-daun yang mulai menyatu dengan tanah. Adapun kondisi permukaan tanah setelah hari 14 hari, yaitu tanah dalam keadaan kering. Dan kendala-kendala yang saya hadapi selama pelaksanaan praktikum pembuatan lubang resapan biopori ini. Yang pertama, adanya kesulitan dalam pembuatan lubang karena
keadaan tanahnya lumayan keras. Yang kedua, sampah organik memerlukan waktu cukup lama untuk dapat terurai. Dan yang terakhir yaitu sulit melakukan pengecekan atau pengkondisian pada lubang resapan biopori, karena ketika hujan turun sangat deras, permukaan dari tempat saya memasang lubang resapan biopori tersebut tergenang air. Adapun manfaat dari pembuatan LRB atau lubang resapan biopori ini, yang pertama yaitu dapat mencegah terjadinya banjir. Kedua yaitu tempat pembuangan sampah organik. Yang ketiga dapat menyuburkan tanah, dan yang terakhir dapat meningkatkan kualitas air tanah. Cukup sekian presentasi hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.